Jadi data nih dia mesti ada persyaratan. Yang pertama ini adalah tujuan. Jadi goals daripada data ini untuk apa ya? Jadi data diperoleh dari lapangan dan dilaporkan sebagaimana adanya. Jadi tujuannya bila kita nak cari data nih untuk apa? Lepas itu data pun dia mesti betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai yang apa yang kita plan ataupun rencanakan sejak semula. Kenapa? Karena nanti kalau kita ada paham, saya nak fokus kepada ini. So, berarti cara memperoleh datanya pun dah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa data ini dia mesti relevan. Ya, relevan ini maknanya ya data ini harus sesuai lah dengan apa, dengan masalah yang kita teliti, dan juga dia data yang memang betul-betul apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan. So biasanya ini kita boleh rumuskan, kita boleh letak pada pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Jadi masa kita menyusun ataupun range daripada pernyataan dalam kuesioner itu ataupun variabel ya, kita boleh cakap juga instrumen ya, instrumen dalam dalam kuesioner itu mesti relevan dengan objek daripada ataupun tujuan daripada penelitian yang akan kita lakukan. Misal, example, saya nak tahu pasal bagaimana keadaan daripada ekonomi ya, finance, boleh juga daripada pelajar-pelajar di KIM, ya kan? So bila saya ingin tahu ya, bukan, ini namanya peneliti. Kalau researcher selalunya dia ingin tahu, tapi bukan yang masalah private lah, bukan masalah yang pribadi. Saya hanya ingin tahu, misal ini namanya policies research ya, penelitian penyelidikan kebijakan. Kenapa? Karena mungkin pihak KIM nak turunkan nih, nak kurangi biaya kos daripada belajar di KIM, atau mungkin mau nak tambahkan, kan kita kena ada riset macam mana keadaan condition daripada ekonomi pelajar-pelajar di KIM. So saya akan buat pernyataan kepada sampling ataupun secara keseluruhan bila tak sampai 100 pelajar-pelajar di KIM ya. Pertama saya akan tanya, bolehlah kalaupun dia tak pasti, dia dalam bentuk range, itu diperbolehkan. Misal gaji Anda ataupun salary yang didapatkan every month ya, misal berapa ya, saya tak tahu nih kalau di Singapura nih. Kalau di Indonesia ini 5 juta rupiah gitu ya, 5 juta rupiah lah, 5 sampai 10 juta. Itu berarti bila saya dapatkan data itu dia berarti relevan. Kenapa? Karena saya tahu daripada salary ataupun benefit ataupun gaji ujroh ya daripada pelajar itu kalau dia dah bekerja. Tapi kalau saya hanya ingin tahu tentang ekonomi, tapi saya tanya tentang misal jumlah daripada anak, jumlah daripada keluarga, itu dia kurang relevan ya, relevan tapi kurang ya. Jadi kita tak perlukan tahu ya, mungkin kalaupun rumahnya mungkin tipe daripada flatnya ya, atau mungkin juga daripada keperluan dia dalam living costnya, itu dia termasuk tuh, dia relevan. Oke, itu yang kedua. Jadi data ini mesti relevan dengan tujuan daripada kita melakukan penyelidikan. Ya, nanti kalau dalam kualitatif itu biasa disebut dengan reduksi data ya, data reduction atau reduction ya. Jadi reduksi data di mana data yang tak perlu, yang kita tak perlukan, yang tak penting, kita buang ya, kita delete, kita hilangkan, kita ambil yang relevan saja. Oke. Yang ketiga adalah up to date. Ini mestilah ya, jangan sampai data yang kita dapatkan ini udah ketinggalan zaman ya. Maknanya kita cakap pasal misalnya tahun 2020, tapi apa yang ada dalam tesis kita nih atau dalam penyelidikan ini tahun 2000 misalnya, dah 22 tahun ya. 2010 pun dah lama juga ya. Mesti biasa kalau dalam penyelidikan nih dia dalam berapa? Dalam 5 tahun lah ya.
5 tahun sebelumnya. Jadi up to date ya. Jadi betul-betul data ini dia kekinian ya. Data harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan ya. Bila kita cakap pasal Singapura tahun 2000 beza lah dengan 2022 sekarang nih ya. Mesti datanya itu yang sekarang yang up to date dan tentu saja tadi relevan. Dan yang keempat ini terkait dengan syarat daripada data ini, dia mesti representatif ya. Representatif ini maknanya data ini harus diperolehi dari sumber yang sesuai ya, dan representatif ataupun mewakili kondisi sebenarnya dari suatu populasi. Nah, ini biasanya yang paling penting itu adalah bila kita membuat sebuah penelitian, riset ya, kemudian kita ambil misal tadi daripada satu community, samplingnya ya ternyata tidak representatif, tidak mewakili. Misal balik lagi lah, example-nya daripada pelajar di KIM saja. Misal saya nak membuat riset di pelajar KIM ya, lepas tu saya hanya ambil daripada kelas ini saja ya, hanya kelas yang di Usuluddin misalnya ya, ataupun di perbandingan mazhab syariah misalnya, dia tidak representatif ya. Kalau di kualitatif boleh, tapi kalau di kuantitatif mesti ya sampel ataupun person, orang-orang yang kita ambil sebagai subjek dalam penelitian ini, dia kena betul-betul mewakili daripada populasi. Kenapa? Sama dalam statistik, ingat, kerana dalam statistik ni dia yang dicari adalah generalize ya, mengeneralkan. Jadi sesuatu yang kita ambil hanya sedikit saja, tapi kemudian semuanya kita anggap sama ya. Kalau ibu-ibu nih, kalau umpamanya puan-puan sekalian mungkin biasa bila nak buat masakan ya, bisa buat masakan ataupun membuat cake macam tu, masakan lah biasa mungkin buat sop atau apa. Nah, kita ambil hanya satu sudu saja ya, airnya tuh, kemudian kita coba, itu bila asin ke masin ke, berarti semuanya asin lah, macam itulah statistik itu ya. Jadi mungkin kalau maunya ini kurang garam sedikit nih, kena tambahkan, jadi semuanya sama, walaupun kita hanya ambil satu sudu saja ya, tapi kalau kita ambil semuanya kan tak mungkin. Sama analoginya itu macam itu, jadi mesti representatif. Nah, kalau buat cake, nah kalau cake-nya itu dia sama, oke, tapi kalau cake-nya sebelah-sebelah berbeza ya. Oke, ini adalah persyaratan daripada